Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang masalah rata-rata atau average. Kemarin kita sudah belajar dari sebelum UTS, yang terakhir kita belajar bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang mana ketika kita memiliki data dalam jumlah banyak, ini nanti akan teman-teman gunakan ketika teman-teman menjadi guru dan diminta untuk membuat klasifikasi tentang nilai yang teman-teman lakukan di sebuah kelas seperti itu. Jadi kemarin kita sudah belajar membuat tabel distribusi frekuensi dan juga bagaimana cara menampilkannya di grafik. Akan tetapi mungkin ada beberapa dari kalian yang saya lihat dan saya cek itu untuk menjadikan ke PDF mungkin kesulitan. Sebab ada yang terpotong, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak itu kan berarti sudah tahu ya. Jadi kalau mau diubah ke PDF itu disesuaikannya itu di pengaturannya di ketika kalian mau ngeprint. Nah, di sana dilihat ada yang terpotong atau tidak. Nanti marginnya dan lain sebagainya itu bisa diatur. Baik, kita langsung masuk saja kepada materi hari ini terkait dengan masalah rata-rata atau average. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah ini, tapi kita belajarnya tidak usah ngoyo. Sedikit-sedikit saja nanti langsung dipraktekkan. Nah, masalah rata-rata atau average ini difahami sebagai sebuah nilai yang kita anggap sebagai dia mewakili dari kumpulan nilai. Jadi misalnya ketika ditanyakan nilai tertentu yang mewakili dari nilai yang sebegitu banyaknya itu apa, kan seperti itu. Nanti bisa rupanya itu dalam bentuk rata-rata, bisa dalam bentuk nilai tengahnya, bisa bentuk nilai yang sering muncul seperti itu. Jadi misal kemarin ada 99 angka. Nanti ketika kita ambil rata-rata akan muncul sebuah angka yang menunjukkan dari 99 nilai tersebut, kalau diambil rata-ratanya atau diambil garis besar itu berapa nilainya. Datu Nisa, silakan di mute. Ya, saya matikan terlebih dahulu untuk amitnya. Nah, jadi maksud di sini dari rataan tersebut adalah sebuah nilai yang kita anggap mewakili dari kumpulan nilai yang ada di hadapan kita. Nanti nilai tersebut yang kita pandang dia secara representatif dapat menggambarkan secara umum. Kalau garis besarnya ada 3 hal ini untuk mengatakan ukuran rata-rata itu tadi. Yang pertama rata-rata hitung yang biasa kita kenal dengan min. Kemudian rata-rata pertengahan, nilai tengah. Dari kemarin kita sudah mencari ya bagaimana untuk mengetahui lowest score dan highest score. Jadi nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, tetapi di sini kita cari coba nilai tengahnya itu berapa seperti itu. Atau modus atau nilai yang sering muncul seperti itu. Nanti nilai sering muncul ini kita tinggal melihat saja frekuensi mana yang paling banyak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang min terlebih dahulu. Min itu adalah jumlah dari keseluruhan angka bilangan yang ada, ya. Jumlah dari keseluruhan angka atau bilangan yang ada dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut. Jadi dari 99 nilai yang kemarin itu tinggal dijumlahkan saja secara keseluruhan, kemudian dibagi ada berapa jumlahnya. Jadi kemarin misalnya ada 99 data atau nilai, dan itu bervariasi nilainya. Ada yang dapat 90, 70, itu dijumlahkan semua, kemudian langsung dibagi sejumlah total dari frekuensinya ada 99. Sudah, nanti itu akan menjadi gambaran nilai rataan, nilai rata-ratanya. Nah, akan tetapi nilai rata-rata ini hanya bisa bekerja apabila distribusi frekuensinya itu bersifat normal. Maksudnya bagaimana? Jadi sebaran datanya itu simetris. Dia tidak ada yang outlier. Maksud outlier gimana?
ketika misalnya kita memiliki data sebanyak 99 itu tersebarnya rata. Tersebarnya rata ya dari 60 misalnya sampai kemudian 90. Tidak ada kemudian ada satu nilai atau dua nilai itu yang tidak masuk kepada sebaran itu tadi. Misalnya ada yang dapat nilainya, yang lainnya 60, 61, 62 sampai 90 tersebar dengan rata, tapi ternyata ada satu yang mendapatkan nilai 10 misalnya. Nah, kalau misalnya ada yang outlier seperti itu, maka nanti ketika dihitung rata-ratanya menjadi apa namanya, tidak bisa menggambarkan dari data yang semestinya seperti itu. Jadi ketika kita mau melakukan rata-rata ya dilihat dulu juga distribusi frekuensinya itu bagaimana, normal atau tidak. Nah, karena dia memang ada satu saja yang misalnya dia itu outlier itu tadi atau yang tidak berada di dalam apa namanya sebaran rata yang lainnya itu nanti akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Di sini saya berikan contohnya misalnya ya, di sini ada siswa A yang mendapatkan nilai rapotnya 6 semua seperti itu. Dapat nilai raportnya 6 semua. Sehingga kalau dihitung rata-rata sudah jelas ya, 6 dikali 5 seperti itu adalah 30. 30 tinggal dibagi 5 saja hasilnya 6 seperti itu. Atau ya 6 ini dijumlahkan saja kan, 6 dijumlahkan. Nah, di sini ada siswa B, dapat raportnya bervariasi, ada 10, ada 4, ada 3, ada 8, ada 5. Kemudian ketika diambil rata-rata ya hasilnya adalah 6 seperti itu. Atau contoh yang ketiga yang terakhir, di sini ada nilai ekstrimnya ya, misalnya uangnya 100. Jadi misalnya coba rata-rata kalian punya uang berapa sih kayak gitu. Budi itu punya nilainya 8.000. Andi itu 6.900 ya 7.000 ya hampiran ya. Tapi Tias dia cuma punya duit itu cuma punya 100. Kemudian ketika kita menghitung nilai rata-ratanya itu ketemunya ketika dijumlahkan 8.000 dijumlahkan 6.900 ditambah 100 itu kan 15.000. Dibagi 3, 5.000. Jadi ketika dikatakan, wah berarti rata-rata dari 3 orang itu punya duitnya berapa? 5.000. Nah, yang Tias ini kan yang merasa bahwasanya jauh sekali orang saya punyanya cuma 100, dianggapnya punya 5.000. Seperti itu. Jadi memang untuk menggunakan min ini kita lihat dulu datanya seperti itu. Kalau ternyata memangnya ada nilai ekstrimnya atau ada data yang outlier itu tadi, ya ini solusinya ya harus disampaikan juga seperti itu. Disampaikan atau nanti dilakukan penghitungan sendiri. Akan tetapi kalau dimasukkan penghitungan ya nanti yang jelas harus disampaikan bahwasanya ada satu data yang outlier seperti itu. Ketika ini digunakan untuk pengambil kebijakan publik misalnya kan seperti itu. Tapi ketika kita menjadi seorang guru, nanti nilai rata-rata ini fungsinya untuk apa? Kalau nilai rata-rata raport misalnya, fungsinya untuk apa misalnya? Untuk melihat bagaimana posisi siswa tersebut di dalam kelas kan seperti itu ya. Jadi misalnya nanti nilai mata pelajaran akidah akhlak itu setiap siswa sudah ada nilainya, kemudian diambil nilai rata-rata kelas, dituliskan di dalam raport misalnya seperti itu. Nah, biasanya nilai rata-rata yang dituliskan di dalam raport ini akan menjadi acuan apakah siswa tersebut itu berada di dalam nilai rata-rata yang tinggi atau yang rendah dari rata-rata nilai yang didapatkan di kelas tersebut kan seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk melihat posisi siswa. Misalnya kok siswa saya ini dapatnya 8 seperti itu ya. 80 misalnya skor nilainya. Tapi ketika dilihat apa namanya nilai rata-rata kelas itu ternyata rata-ratanya 60. Oh, berarti dia ini sudah di atas dari nilai rata-rata kelasnya. Berarti di mayoritas siswa yang lainnya itu dia termasuk siswa yang pandai. Atau bisa juga ternyata dia dapatnya 50 seperti itu. 50 kan ya bisa dikatakan kecil ya. Dapat 50. Tapi ternyata ketika dilihat nilai rata-rata kelas itu 40. Berarti kan walaupun dia mendapatkan nilai yang kecil, akan tetapi kalau dibandingkan dengan mayoritas teman-temannya itu dia termasuk yang pandai seperti itu. Nah, fungsinya di sana.
Jadi nanti nilai rata-rata itu dilihatnya apakah siswa kita itu berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Kalau mata kuliah atau mata pelajaran yang mudah biasanya ya rata-ratanya kan tinggi, tinggal nanti dia hasilnya. Tapi ternyata kalau misalnya rata-ratanya saja sudah tinggi, rata-rata 90, terus kok ternyata dia dapatnya 80 seperti itu. Berarti kan bisa dikatakan dia di bawah rata-rata walaupun nilainya tinggi. Nah, fungsinya di sana, di dalam dunia pendidikan kita menggunakan min atau rata-rata ini. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ya gampang sekali. Teman-teman saya kira sudah sering melakukan ini kan. Jadi tinggal dia dapat nilai berapa, dijumlahkan saja atau ya satu persatu manual. Kalau menggunakan Excel seperti itu kita tinggal input data ya. Input datanya tinggal diblok seperti itu, tulis sama dengan sum, sudah keluar hasil akhirnya berapa. Dibagi dengan jumlah datanya atau N-nya. Seperti ini kan contohnya. Ada 8, 9, 7, 8. Ya sudah, ini tinggal dijumlahkan saja angkanya. Dibagi berapa? Dibagi ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Dibagi 4. Sudah ketemu rata-ratanya. Ini mudah. Nah, akan tetapi kemudian bagaimana kalau misalnya data tersebut sudah masuk di dalam tabel frekuensinya sudah ada. Kalau datanya masih mentah sebenarnya itu tinggal kita jumlahkan saja kemarin itu. Pokoknya ada satu tabel besar seperti itu ya sudah tinggal kita jumlahkan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya sudah kita buat seperti ini menggunakan tabel frekuensi seperti itu. Kalau ini contohnya datanya tunggal ya masih ya. Bilangannya hanya 1, ada 70, 63 atau 85. Ya sudah tinggal dikalikan saja. Karena 70-nya kan ada 3 kan kalau frekuensinya 3 itu ditulisnya. 63-nya itu ada 5 kan, berarti ada 5 orang lah yang mendapatkan 63 ini. Ya sudah tinggal dikalikan. 70 dikali 3 berapa? 210. 63 kali 5 berapa? 315. 85 kali 2 berapa? 170. Baru nanti itu ditotal dan itu dibagi dengan frekuensinya, jumlah data secara jumlah nominal datanya. Seperti itu. Sampai sini masih mudah lah. Masih bisa diikuti. Nah, ini ketika kita misalnya memiliki data berkelompok. Kalau tadi itu kan datanya tunggal ya. 70, kemudian 63 tadi hanya satu. Kemarin terakhir kita ketika belajar distribusi frekuensi itu kan interval nilainya itu seperti ini kita buat. Ada kelompoknya ya. 75 sampai 79, 70 sampai 74, 65 sampai 69, kemudian 60 sampai 64 seperti itu. Terus caranya gimana untuk mengkalikan dari frekuensinya ini? Kan kita tidak tahu kan seperti itu. Caranya adalah kita cari tahu terlebih dahulu midpoint dari interval nilainya. Midpointnya berapa itu yang akan kita kalikan seperti itu. Jadi misal 75 sampai 79 itu midpointnya gimana? Nilai tengahnya gimana? Ya tinggal kita cari nilai tengah itu gimana? Dijumlahkan dibagi 2. Apa yang dijumlahkan? Nilai yang terendah dan nilai yang tertinggi. 75 ditambah 79 dibagi 2. Itu untuk mencari nilai tengah. Kalau ini karena dia posisinya intervalnya ganjil, maka ketemunya lebih mudah kan? Dari 75, 76, 77, 78, 79 itu karena ganjil yang langsung dia bulat ketemunya. Jadi 77. Ya kan? Kalau coba dihitung silahkan 75 tambah 79 dibagi 2 ya hasilnya 77. Midpoint nilai tengahnya. Jadi sama seperti 70 sampai 74 ya nilai tengahnya berapa? 72. 65 sampai 69 nilai tengah berapa? 67. 60 sampai 64 nilai tengah berarti berapa? 62. Nah, kalau sudah ketemu nilai tengahnya atau midpointnya, itulah yang dikalikan dengan frekuensinya. Itu yang dikalikan dengan apa? Frekuensinya. Jadi 77 dikali 8, berapa hasilnya? 616. 72 dikali 16, berapa hasilnya? 1152. Itu ketika sudah ketemu semua dikalikan, dijumlahkan ke bawah.
dijumlahkan seperti ini, kalau sudah ketemu, baru dibagi dengan N-nya atau jumlah datanya. Kalau kemarin yang kita gunakan untuk ujian kan ada 99 itu ya, ya sudah dibagikan itu. Nanti ketemu rata-rata hitungnya berapa? 64. Oh berarti rata-rata dapat nilainya itu ya 64,4. Sampai di sini dapat difahami ya? Atau ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi ya sudah. Untuk perkuliahan hari ini saya minta kalian untuk menghitung dari yang kemarin kalian kerjakan. Untuk tugas UTS-nya kan masih kalian simpan datanya. Nah, itu coba kalian cari min-nya. Ya, kalian cari min-nya atau nilai rata-ratanya. Nanti ya ini belum saya upload ya. Nanti setelah ini akan saya upload PPT-nya untuk di SIM Unisula bisa kalian lihat. Tapi caranya seperti itu, masih sederhana. Seperti ini untuk perkuliahan kita pada hari ini.